my tears. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Ketika bencana datang, listrik padam, air bersih sulit, dan makanan siap saji terbatas. Di saat genting seperti inilah, kepedulian dan inovasi menjadi harapan baru bagi masyarakat yang terdampak bencana. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, Tanggap Darurat Bencana, LPPM Universitas Jambi berkolaborasi dengan Pusat Unggulan Ipteks Biogeomaterial dan Energi melaksanakan program pengabdian bertajuk pemanfaatan solar cell untuk tenaga listrik dan penggerak energi proses pembuatan air bersih, serta nasi instan di daerah bencana di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Teknologi panel surya atau solar cell diterapkan oleh tim pengabdian sebagai sumber energi listrik alternatif yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan listrik konvensional, di mana energi listrik yang dihasilkan dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air dan sistem penyaringan sederhana guna memastikan ketersediaan air bersih serta digunakan dalam proses pembuatan nasi instan sebagai pangan darurat. Di tengah bencana, akses air bersih sangat penting untuk mencegah penyakit. Melalui energi dari solar cell, tim mengoperasikan sistem pengolahan air sederhana, mulai dari pemompaan, filtrasi, hingga desinfeksi, sehingga warga dapat memperoleh air yang lebih layak untuk dikonsumsi dan digunakan sehari-hari. Saya terangkan bagaimana yang sudah kita lakukan instalasi air bersih dengan memanfaatkan beberapa sumber air ya, salah kolam terpal seluas 4 meter ya. Nah, ini kita ambil setelah air kita treatment dengan kaporit cair, kemudian kita alirkan. Di sini ada stop kran ya. Artinya karena di sini ada 2 sumber air. Kalau seandainya air itu tidak ada, kita bisa menggunakan air dari tetmon. Nah, ini masuk ke sini, kemudian masuk ke pompa, hubung ke 3 tabung. Ini hidup pompa. Lakukan pembilasan dengan indikator air. Kalau air sudah jernih, maka berarti tabung pertama itu sudah bisa digunakan. Maka kita arahkan moncong tabung ini ke tempat filtering. Jadi ini ada 3 kegunaan, 3 fungsi. Kalau begini dia pencucian, ini ada penanda di belakang ya. Di belakang itu backwash. Jadi air itu dikeluarkan untuk mencuci bahan penyaring yang ada di dalam tabung. Kemudian kalau dia begini, itu membilas. Setelah selesai dicuci itu dibilas. Artinya kalau sudah dibilas itu asumsinya kotoran-kotoran itu sudah dibuang semua bersama itu. Setelah dibilas, maka kita lakukan filtering dengan memutar ini ke arah tombol filter. Nah, kalau sudah filtering, maka dia mengoper air masuk ke sini. Air masuk ke dalam tabung kedua.
tabung kedua ini kita cuci ya. Ini cuci ke arah sini, cuci. Kemudian kalau dia sudah bersih atau tidak nampak keruh, maka kita langsung bilas ya. Bilas. Kemudian setelah pembilasan, air juga nampak tidak berubah, masih bening, kita lakukan filter. Maka berarti kita sudah menggunakan tabung ini sebagai filter air, dan dia akan mengirim air ke tempat tabung ketiga. Tabung ketiga kita cuci ya, sama indikatornya. Kalau dia kelihatan sudah bening, tidak hitam, maka kita bilas. Setelah itu kalau dia sudah bening ya, tidak kotor, tidak lagi hitam karena ada arang, maka kita filtering. Setelah filter, maka dia akan masuk ke sini, masuk ke dalam 3 nanofiltrasi. Nanofiltrasi ini akan menghasilkan, ini adalah arah menuju air bersih. Ini untuk stok air bersih yang akan kita simpan di dalam teflon. Kemudian kalau kita seandainya mau menggunakannya untuk air yang siap diminum, maka kita lewatkan ke UV. Caranya ini ditutup, ini dimasukkan, dan kita hidupkan UV. Maka air yang melalui UV itu akan mengalami sterilisasi dan akan dialirkan menuju penampungan tempat Teflon stainless. Nah, ini sehingga kita akan menghasilkan air yang siap diminum. Ini air yang siap diminum. Tidak ada lagi suspensi ya, tidak ada lagi kekeruhan. Ini air yang sudah siap diminum karena dia sudah mengalami sterilisasi melalui ultraviolet. Nah, demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya air bersih, tim juga memperkenalkan teknologi pembuatan nasi instan. Nasi dimasak, dikeringkan, kemudian dikemas agar tahan lebih lama. Dalam kondisi darurat, nasi instan ini dapat disajikan kembali hanya dengan menambahkan air panas, sehingga kebutuhan pangan cepat saji dapat terpenuhi dengan bahan utama yang familiar bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas KSB Kecamatan Pau kepada Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan makanan saji berupa rendang dan nasi instan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan. Masyarakat juga dilatih agar mampu mengoperasikan dan merawat peralatan secara mandiri. Dengan demikian, teknologi ini dapat terus dimanfaatkan. Ketua Tim Pengabdian, yaitu Bapak Profesor Dr. Mursalin STP MSI, mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi solar cell dipilih karena dinilai efektif dan relevan untuk digunakan pada kondisi darurat maupun pasca bencana. Energi listrik dari solar cell digunakan untuk menggerakkan pompa air dan sistem penyaringan sederhana agar masyarakat dapat memperoleh air bersih. Selain itu, listrik juga dimanfaatkan untuk proses pembuatan nasi instan sebagai kebutuhan pangan darurat. Bencana boleh datang tanpa diduga, tapi kepedulian selalu bisa disiapkan. Mari dukung gerakan tanggap darurat bencana dan inovasi energi bersih untuk kemanusiaan. Bersama LPPM Universitas Jambi, kita wujudkan masyarakat yang lebih siap, lebih berdaya, dan lebih peduli.